Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. 2 mayat wanita dengan kondisi penuh luka ditemukan di pantai Ujung Genteng, Sukabumi. Polisi mulai memeriksa sejumlah petugas yang berjaga di pintu masuk Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat 2 bobotoh tewas. Pawai Ta'aruf menandai dimulainya MTQ ke-37 tingkat Provinsi Jawa Barat dihadiri ribuan warga Sumedang. Kita ke informasi pertama. 3 rumah di Kelurahan Cibogor, Kota Bogor terbakar. Dalam kebakaran tersebut, 1 orang mengalami luka pada bagian tangan. Teksan ya, Bang? Api dengan cepat membakar 3 unit rumah yang terletak di permukiman padat penduduk, tepatnya di Kampung Ardio, Kelurahan Cibogor, Kota Bogor. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari bagian belakang salah satu rumah penduduk. Karena gas, masak ditinggal. Oh, jam berapa kejadiannya, Pak? Setengah 7-an lah. Setengah 7-an. Besarnya api membuat pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil. Namun mereka sempat kesulitan karena akses menuju titik lokasi cukup sempit. Selain menghanguskan 3 unit rumah, insiden ini juga melukai seorang warga saat mencoba menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Korban mengalami luka bakar pada bagian tangan. Korban sendiri ada terkena semburan api, itu Bapak Idrus. Terus kemudian unit yang dikerahkan dari pemadam Kota Bogor 3 unit dan dari Kabupaten 3 unit. Di TKP hadir juga dari Kodim dan kepolisian. Api berhasil padam 2 jam kemudian. Sejumlah korban yang kehilangan tempat tinggal untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Saudara, berhati-hatilah saat berkendara karena 1 unit mobil di kawasan Lembang, Bandung Barat mengalami kecelakaan tunggal menabrak pagar dan juga tembok rumah warga. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil tidak menguasai medan jalan yang sempit dan menanjak. Beginilah kondisi 1 unit mobil yang membawa 4 orang wisatawan asal Jakarta setelah mengalami kecelakaan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mobil ini menabrak serta merusak pagar dan tembok hingga jatuh ke halaman rumah warga. Kecelakaan ini terjadi diduga karena sang sopir tidak menguasai medan jalan yang menanjak dan sempit saat melewati jalur alternatif menuju ke kawasan Dago. Ini mobilnya nggak kuat nanjak, mobilnya dari Jakarta nggak kuat nanjak, jadi mundur lagi ke benteng rumah warga, terjun ke bawah. Meski mobil dalam keadaan rusak pada bagian depan dan belakang, namun keempat penumpang berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban yang terluka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. 2 jenazah perempuan dengan kondisi penuh luka ditemukan di pantai Ujung Genteng, Sukabumi. Diduga kedua jenazah tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga pantai Ujung Genteng, Sukabumi digegerkan dengan penemuan 2 jenazah bersimbah darah dengan jenis kelamin perempuan. Salah satu jenazah ditemukan oleh nelayan dengan kondisi mengambang di bibir pantai, sementara jenazah lainnya ditemukan di tengah laut. Kedua jenazah ini diduga merupakan korban pembunuhan karena banyaknya luka tusuk di tubuh korban. Ini saya tadi jam 5 subuh lah ditelepon sama nelayan yang lagi nyari ikan di tengah laut. Katanya Pak Ketu ini saya nemu mayit di tengah laut di Samagi, di tengah dekat ombak itu. Pas saya ngurusin evakuasi yang satu, ada lagi telepon anak buah saya. Itu dari darat, katanya ketemu mayat, udah banyak darah, banyak luka kayak di bandai gitu. Ternyata pas saya lihat ke sini sama warga bareng-bareng ternyata memang benar adanya. Selain itu, warga juga menemukan banyak darah di sebuah warung yang diduga kuat milik korban. Polisi kini tengah menjalani olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian. Kedua jenazah korban selanjutnya akan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Perampokan terjadi di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya pada Senin dini hari. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki identitas para pelaku dan menghitung jumlah kerugian.
Dua orang petugas yang bekerja di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya disekap oleh perampok. Keduanya terpaksa menurut karena diancam oleh senjata tajam. Aksi perampokan di kantor Dinas Pendidikan ini terjadi pada Senin dini hari. Menurut keterangan saksi, pelaku berhasil masuk ke ruangan bagian keuangan dan berhasil merusak berangkas. Ada yang luka? Disekap bagian apa? Mulut, mata, tangan diikat ke belakang. Sempat melihat pelaku nggak, Pak? Sempat, cuman ini. Pelaku pakai topeng atau pakai ini? Kuku. Pakai baju apa? Baju hitam. Polisi hingga kini masih melakukan olah TKP. Mereka belum menemukan titik terang atas kasus ini. Yang jelas kita saat ini sedang olah TKP di tempat kejadian perkara. Untuk selanjutnya kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nanti percayakan kasus ini kepada kami. Ada yang hilang apa aja, Pak? Saat ini masih diinventarisir. Polisi untuk sementara menutup akses masuk ke sejumlah ruangan di lantai 1 dan 2 untuk kebutuhan penyelidikan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk menyekap ketiga korbannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Seorang pemuda di Garut menjadi korban penyerangan oleh sekelompok orang bersenjata di indekos. Insiden itu menyebabkan korban mengalami luka bacok pada bagian tangan. Muhammad Jidan harus menjalani perawatan intensif di ruang IGD RSUD Slamet Garut setelah diserang oleh 6 orang dengan menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka bahkan tangan kanannya hampir putus setelah dibacok oleh salah satu pelaku dengan samurai. Menurut keterangan korban, permasalahan ini dipicu oleh salah satu pelaku yang berupaya melakukan pelecehan seksual terhadap kekasih korban. Mengetahui hal itu, korban pun berusaha menyelamatkan kekasihnya dari salah satu pelaku. Kosan dikunci ya. Oh, dikunci sama siapa? Mas Bakti itu. Oh, sama pelaku itu. Ya. Terus nyamperin? Ya, saya mau digitu, A. Oh, dikunci di dalam Ya, sama A didobrak, cekcok. Baru mulut, A. Ya, Cekcok dulu. ya. Sendiri sama itu pelaku. Pelaku balik lagi buat teman-temannya. Berapa orang? 6. Sambil bawa senjata. Iya. Senjatanya apa? Samurai sama besi. Saat ini polisi telah menangkap sebagian pelaku, sementara sisanya masih dalam pengejaran. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.